Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang ke-36, keutamaan menuntut ilmu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang yang beriman, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari dari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya. Para malaikat mengelilinginya dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Riwayat Muslim dengan lafaz seperti ini. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Karena kemarin saya sudah syarahkan beberapa berkenaan dengan ma'ani ataupun makna-makna di dalam hadis ini. Sekarang kita ambil beberapa faedah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di sini. Yang pertama adalah adanya anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kesusahan daripada orang-orang yang beriman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu. Ya, ban nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ya, barang siapa yang menyelesaikan ataupun membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menyelesaikan permasalahannya, memudahkan kesulitannya di hari kiamat kelak, ya. Dan di hari kiamat itu adalah hari yang sangat sulit, ya. Dan arti daripada membantu di sini banyak sekali, menyelesaikan permasalahan seorang muslim. Ketika ada seorang mukmin misalnya yang kesulitan keuangan, kita bantu dengan keuangan. Ketika seorang muslim misalnya kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu dikarenakan mungkin dia sakit, maka kita bantu untuk itu. Ya, ketika seorang muslim misalnya berada di dalam sebuah daerah ataupun zona peperangan, maka kita bantu mereka dengan apa? Dengan doa-doa yang kita panjatkan. Nah, ini semuanya adalah masuk dalam kategori menyelesaikan ataupun membantu kesulitan seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ada sebuah kaidah yang menyatakan al-jaza
min jinsil amal, bahwa sesungguhnya pahala ataupun reward yang akan didapat seseorang itu berdasarkan dari apa yang dia lakukan. Maka ketika seseorang menyelesaikan persoalan ataupun memudahkan urusan seorang muslim ketika dia berada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia pada waktu dia berada di hari kiamat kelak. Dan di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita akan ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di muka bumi ini. Ataupun mungkin kita akan katakan kepada orang-orang yang membantu saudaranya menyelesaikan kesulitan-kesulitan saudaranya. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dan di sini juga kita perlu akhirnya meyakini dan mempercayai sebagai seorang muslim akan adanya sebuah hari yang dinamakan dengan hari kiamat. Dan ini masuk dalam kategori rukun iman. Salah satu rukun iman yang disampaikan adalah beriman kepada apa? Beriman kepada hari akhir. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan kesulitannya, memudahkan apa yang dia hadapi nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Banyak sekali. Dan kita tahu itu. Bagaimana keadaan hari kiamat dari berbagai macam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Contohnya saja misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini salah satu. Salah satu ayat. Di dalam suratul Hajj dikatakan yauma tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang-orang yang hamil pada hari kiamat itu semuanya akan melahirkan. Belum waktunya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kamu akan mendapati manusia seolah-olah dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang yang memudahkan saudaranya muslim ketika di dunia. Untuk orang-orang kafir memang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Di dalam Al-Quran suratul Furqan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan itu adalah hari untuk orang-orang kafir sangat-sangat susah. Di dalam Al-Quran suratul Muddathir Allah Subhanahu wa taala menyatakan 'alal kafirina ghairu yasir. Untuk orang-orang kafir itu adalah hari yang tidak mudah. Sedangkan orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memudahkan mereka, untuk meringankan beban mereka di hari kiamat kelak. Dan itu pun akhirnya bertingkat-tingkat berdasarkan bagaimana dia membantu saudaranya ketika masih di dunia. Maka ayyuhal ikhwah, ketika kita akhirnya mengetahui ada saudara kita di dalam kesulitan, yang terbaik adalah kalau seandainya kita mampu untuk membantunya, bantu dia. Apapun bantuan yang kita berikan. Kalau seandainya memang kita tidak mempunyai harta untuk kita bantu dalam bentuk harta, berikan dalam bentuk tenaga. Kalau seandainya memang kita juga tidak mempunyai tenaga, paling tidak kita memberikan yang dinamakan dengan ide-ide yang bagus, yang cemerlang. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah akan mempermudah dia di dunia maupun di akhirat. Bayangkan, Allah akan memudahkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ikhwah wal akhwat, disinilah pentingnya kita akhirnya memahami makna daripada saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dan memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga di dalam ketakwaan. Kita perlu memahami makna tolong menolong. Dan ayyuhal ikhwah, kita pun tidak pernah bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Tidak ada.
Adam itu, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditempatkan di sebuah tempat yang terbaik. Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah ditempatkan di mana? Surga, tempat yang terbaik. Tetapi dia tetap meminta kepada Allah agar ada temannya. Maka diciptakanlah Hawa, Ummuna Hawa, ataupun ibu kita Hawa, untuk menemani Nabiullah Adam di dalam surga. Maka karena itulah hidup bermasyarakat pasti kita akan saling tolong menolong. Pasti kita akan saling bantu membantu. Dan ini saya katakan mulai akhir-akhir ini mulai hilang. Sudah mulai muncul istilah nafsi-nafsi ya. Diriku, dirimu. Nafsi-nafsi. Diriku, dirimu. Dan bahkan terus terang, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang menjadi jiran kita. Selama kita berada di dalam sebuah flat misalnya, kita tidak pernah tahu siapa jiran kita. Ya, ini dikarenakan apa? Karena memang kita sudah tidak mengamalkan lagi yang namanya tolong menolong. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di sini yang bisa memudahkan kesulitan saudaranya, maka insya Allah Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Ya, yassara ala mu'sir. Di dalam hadis ini, yassara ala mu'sir, yang memudahkan orang-orang yang dalam kesulitan. Yang di dalam kesulitan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatun min kurabid dunya. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dunia dulu kemudian akhirat bagi orang-orang yang membantu saudaranya? Kan di situ dikatakan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Itu aja. Tidak ada kata-kata dunia. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, bagi orang-orang yang membantu saudaranya akan membantu kita kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena kesulitan di akhirat jauh lebih besar daripada kesulitan di dunia. Kalau yang besar saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, apalagi yang mudah. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah tersebut. Kemudian ayolah wal akhwat, di situ juga ada perintah untuk menutup aib seorang muslim. Di situ dikatakan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Banyak nas yang mendorong kita untuk menutup aib dan rahasia seorang muslim. Ya. Banyak nas yang mendorong kita untuk tidak mencari-cari aib seorang muslim, memperingatkan kita agar tidak mencari-cari aib seorang muslim untuk dipermalukan di depan orang banyak. Ya. Mencari-cari kekurangan seorang muslim adalah tanda kemunafikan. Itu menurut para ulama katakan demikian. Tetapi ayolah wal akhwat, perlu dipahami di sini bahwasanya menutup aib tersebut, kalau seandainya dia adalah seorang yang baik, menutup aib seorang muslim kalau muslim tersebut memang terkenal dengan kebaikannya. Karena menutup aib itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, orang baik melakukan dosa, melakukan kesalahan. Karena ada, manusia tidak akan mungkin terbebas daripada salah dan dosa. Tidak mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan kullu bani adamah khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Maka semua anak Adam pasti berdosa. Maka ada orang-orang yang memang terkenal dengan kebaikannya. Ya, dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik, agamanya baik. Ya, dia adalah orang yang memang Masya Allah senantiasa berada di jalur
Keimanannya senantiasa berada di atas kebaikannya. Tetapi mungkin saja suatu hari dia berdosa. Suatu hari dia bersalah. Mungkin salahnya itu sedikit. Dan mungkin saja dia sudah bertaubat karena dia adalah orang yang beriman. Mungkin saja dia sudah menyesal dengan apa yang dia lakukan. Maka ya ikhwah, menutup aib orang seperti ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Menutup aib orang seperti itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jangan sampai dikarenakan satu tetes merusak susu sebelanga. Istilahnya kan begitu. Setetes air apa? Nila. Merusak susu sebelanga. Jangan sampai seperti itu. Satu kesalahan daripada saudara kita, kemudian pada akhirnya kita ungkit, kita sebarkan, seolah-olah langsung tidak ada kebaikannya. Ini para ulama mengatakan, ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita tutupi. Karena memang dia adalah orang yang terkenal dengan kebaikannya. Yang kedua, ada orang yang memang terkenal dengan keburukan. Ya, ada orang yang memang terkenal dengan keburukan. Kita dapati dia senantiasa bermaksiat. Kita dapati dia senantiasa menipu misalnya. Kita dapati dia senantiasa melakukan pembohongan-pembohongan kepada manusia. Maka di dalam hal ini, ya dia, dan itu adalah merupakan bentuk akhlak yang dia punya. Ini adalah tabiat dia, karakter dia. Dalam hal ini, ulama mengatakan tak perlu untuk menutup aib orang tersebut. Karena memang dia terkenal dengan apanya? Dengan keburukannya. Dan kadang-kadang perlu untuk kita sampaikan kepada orang lain, agar orang lain itu apa? Bisa terhindar daripada keburukannya. Dan apakah itu bisa masuk dalam kategori ghibah? Kalau Imam An-Nawawi mengecualikan hal tersebut, boleh untuk kita bincang. Boleh untuk kita bicarakan tentang keburukan orang tersebut kalau memang itu adalah sesuatu yang baik, yang buruk, dan kita inginkan agar orang-orang terhindar dari dia. Ya, karena memang ada juga orang yang memang punya karakter buruk. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, suka suka berbohong, pinjam uang misalnya tidak pernah dikembalikan, atau kalau dia pinjam sesuatu tidak pernah dikembalikan. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin kalau seandainya dia mau minjam lagi misalnya dengan uang yang begitu banyak, mungkin kita katakan jangan pinjamkan dia lagi, karena mungkin kita tahu siapa dia. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang kita tidak tahu, adakah dia baik ataukah dia adalah orang yang tidak baik. Ya, apakah dia baik atau dia adalah orang yang tidak baik. Di dalam keadaan seperti ini sebenarnya menutupnya lebih baik. Menutupinya lebih baik. Ya, menutupinya lebih baik. Karena itulah ada sebuah athar yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan, saya salah di dalam memaafkan lebih saya sukai daripada saya salah di dalam menghukum. Ya, saya salah di dalam memaafkan lebih saya sukai daripada saya salah di dalam menghukum. Karena menghukum orang yang tidak salah berat. Menghukum orang yang tidak salah itu berat. Pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak besar. Karena dia adalah akhirnya menjadi orang-orang yang terzalimi. Makanya kalau seandainya kita ragu ini baik ke tidak ini untuk saya sebarkan, asalnya kalau seandainya memang kita tidak tahu keadaan itu, lebih baik diam. Tayyib. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini juga ya disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Menolong ya saudara-saudaranya yang memerlukan pertolongan darinya.
Ya. Jadi ayolah ikhwah, al-ithar, mendahulukan orang lain dalam hal-hal perkara duniawi, itu adalah sesuatu yang disukai. Al-ithar, mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang berkenaan dengan dunia, itu disukai. Jadi misalnya kita mau makan, ya, kita dahulukan orang lain, boleh, silahkan. Ya, membantu orang lain, silahkan. Orang-orang Ahlul Madinah ataupun kaum Ansar itu mendapatkan pujian di dalam Al-Quran karena hal tersebut. Suka mendahulukan orang lain, padahal dia sendiri juga perlu hal tersebut. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain, padahal mereka sendiri adalah orang yang penting. Tetapi ingat, al-ithar fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam hal yang berkenaan dengan ibadah tidak diperbolehkan. Contohnya, misalnya saf pertama ada yang kosong, sedangkan di belakang ada. Tidak boleh orang di belakang itu mengatakan silakan isi, silakan isi. Tidak boleh. Ini para ulama mengatakan al-ithar fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang dalam masalah ibadah tidak diperbolehkan. Karena di dalam masalah ibadah itu yang diperlukan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Makanya kalau seandainya saya pernah ditanya itu, Ustaz, saya belum pernah umroh, istri saya juga belum pernah umroh, tetapi karena saya cinta sama istri saya suruh dia lebih umroh lebih dulu daripada saya. Bagaimana hukumnya? Salah, saya bilang. Karena ini dalam masalah ibadah. Ini dalam masalah ibadah. Ibadah tidak boleh mendahulukan orang lain. Ya. Kita harus fastabiqul khairat. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang sholat tahajud, sudahlah duluanlah sholat tahajudnya, nanti saya saja. Jangan. Ya, harus fastabiqul khairat. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama. Maka menolong seorang hamba, ya, menolong seorang hamba itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selanjutnya ada keutamaan di dalam menuntut ilmu di sini. Ya. Ada keutamaan menuntut ilmu di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambil satu jalan di mana di situ dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tetapi ingat, menuntut ilmu di sini akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga dengan syarat. Apa? Menuntut ilmu karena Allah. Karena ia bagian daripada ibadah. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Maka para ulama ketika ditanya, niat untuk menuntut ilmu itu apa? Raf'ul jahli an nafsi, itu yang pertama kali. Menuntut ilmu itu tujuan utamanya adalah bagaimana mengangkat kebodohan dalam diri kita. Itu yang pertama itu. Itu yang pertama. Kita menuntut ilmu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dalam diri kita. Ya. Karena kenapa? Pada dasarnya manusia itu memang adalah makhluk yang tidak mempunyai pengetahuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu-ibu kamu itu tidak tahu apa-apa. Maka ketika kita belajar, niatkan karena Allah, mengangkat kebodohan dalam diri kita agar kita mampu beribadah kepada Allah dengan ilmu. Karena yang dinamakan dengan ibadah kan memerlukan ilmu atau tidak? Memerlukan ilmu. Orang salat perlu ilmu tidak? Perlu. Puasa perlu ilmu tidak? Perlu. Orang pergi umroh perlu ilmu tidak? Perlu.
Ini semuanya perlu. Orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu biasanya asal-asalan. Tahu asal-asalan, Pak? Asal jadi, asal boleh. Karena dia tidak ada ilmunya di situ. Ya, makanya di sini dikatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, mengambil jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga dengan syarat itu tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sangat keras, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu semata-mata karena ingin mendapatkan penghormatan, karena ingin mendapatkan mansib, jabatan, maka dia tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Dia bahkan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Sehingga para ulama terdahulu mengatakan apa? Alajtun niyata akthar min arba'ina sanah. Saya mencoba untuk memperbaiki niat ini lebih daripada 40 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Saya memperbaiki niat dulu sebelum saya menuntut ilmu. Lebih lama daripada menuntut ilmunya. Itu disampaikan para ulama terdahulu. Hati-hati dengan niat kita. Kenapa kita belajar? Karena apa kita belajar? Kita bukan belajar agar bisa menjadi seorang yang akhirnya terkenal, tidak. Tetapi bagaimana belajar kita menjadikan kita lebih banyak sujud. Karena ilmu itulah yang akan menjadi pengantar kita takut kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya, mereka lah golongan-golongan ulama. Maka ulama itu mempunyai filosofi makin tahu makin tunduk. Makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah perkataan daripada Imam Syafi'i, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah petunjuknya, tidaklah bertambah baginya kecuali kejauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaltamisu fihi ilman. Ya. Yaltamisu fihi ilman. Dan di sini ya ikhwah, menempuh jalan untuk mencari ilmu secara maknawi. Di mana ya apa? Belajar, menghafalkan, mempelajari, muzakarah, mutala'ah, menulis, mencoba dan berusaha untuk memahami ilmu. Itu semuanya masuk itu. Ya. Itu masuk itu. Jadi yang dinamakan dengan mencari jalan, ya, menempuh jalan, bukan sudahlah cari jalan gitu, tidak. Tapi di situ dia betul-betul energinya itu betul-betul untuk menuntut ilmu. Ulama-ulama terdahulu itu mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk ilmu, maka ilmu akan berikan dia kebalikannya setengahnya atau bahkan kurang. Orang yang bersungguh-sungguh, begitu sungguh-sungguhnya mereka menuntut ilmu dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dia menuntut ilmu yang dia dapatkan menurut ulama paling tidak setengahnya. Bagaimana kalau hanya akhirnya menuntut ilmu ataupun belajar setengah-setengah saja? Ya, berapa yang bisa dia dapat? Makanya ulama-ulama terdahulu itu mengatakan apa? Ilmu ini memerlukan umurnya Nuh. Nuh umurnya berapa Nuh? Berdakwah saja 950 tahun. Memerlukan umurnya Nuh, memerlukan kesabarannya Ayyub, dan memerlukan hartanya Qarun. Itu ilmu. Itu ilmu. Maka orang yang setengah-setengah belajarnya memang tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Itulah para ulama katakan demikian. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya.
Dan ini perlu untuk senantiasa kita jadikan sebagai motivasi di dalam diri kita, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu karena Allah mengangkat kebodohan di dalam dirinya, Allah akan memudahkannya menuju kepada surga. Kenapa? Karena orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia orang yang berilmu. Di dalam hadis dikatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan ada di dalam dirinya, Allah jadikan dia sebagai orang yang paham dengan ilmu. Yufaqihu fid din, orang yang paham dengan ilmu, mengamalkan ilmu itu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Selanjutnya di situ dikatakan ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita diminta, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak mengkaji kitab Allah, belajar di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak bentuknya. Salah satu bentuknya seperti ini. Ini sudah masuk dalam kategori majelis ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan hal-hal seperti ini seperti taman-taman surga. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Wahai sahabatku, kalau seandainya kalian melalui taman-taman surga, nikmati taman-taman tersebut. Ketika itu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilakuz zikr." Tempat di mana tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat-tempat zikir, mengingat Allah, belajar. Bukan zikir apa ini saja ya, karena belajar itu bagian daripada zikir. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di dalam hal ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan janji dan keutamaan berupa apa? Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepadanya sakinah. Sakinah itu apa sih? Ketenangan hati. Ya, sakinah itu ketenangan hati. Insyirahus sadr, lapangnya dada. Lapangnya dada. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan demikian. Ya, ketenangan hati. Insyirahus sadr, lapangnya dada. Itu yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan makna sakinah. Makanya di dalam Al-Quran berkenaan dengan pernikahan pun Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata-kata apa? Litaskunu, agar engkau sakinah. Sakinah itu apa tadi? Ketenangan hati. Ada ketenangan hati ketika dia bersama dengan kekasih hatinya. Ada ketenangan yang dia rasakan di situ. Sakinah. Kemudian apa? Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa khaffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Dan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan malaikat-malaikat yang hadir di majlis-majlis ilmu ini, malaikat-malaikat yang senantiasa berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Indah belajar tapi sambil didoakan oleh para malaikat. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya wal akhwat, di sini yang perlu untuk kita senantiasa ya
tanamkan di dalam diri kita adalah bahwa sesungguhnya yang dinamakan belajar itu tidak mengenal arti tua dan tidak mengenal arti selesai. Ya, tidak mengenal arti selesai. Itulah saya tadi katakan bahwasanya ilmu itu memerlukan umurnya Nuh, karena dia memerlukan waktu yang panjang. Ulama mengatakan begini. Jadi mungkin ada orang yang sudahlah, ya karena yang namanya menuntut ilmu itu perlu yang dinamakan dengan tadriji. Tadriji itu bertingkat-tingkat. Ya, mulailah dengan yang muda, kemudian dari muda ke yang agak susah sedikit. Terus jangan langsung, sudahlah saya mau langsung belajar dari mana? Bulughul Maram. Saya mau langsung belajar dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya. Ya, itu ulama mengatakan apa? Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Orang yang menginginkan ilmu sekaligus, maka ilmu pun akan lari darinya sekaligus. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Itu yang dikatakan ulama. Maka perlu ada kesabaran. Perlu ada kesabaran di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i itu mempunyai satu perkataan yang sangat indah. Dia mengatakan, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin." Saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6. Apa yang 6 itu? Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa tuluz zaman wa suhbatu ustadin. Yang pertama apa? Dzaka. Orang yang menuntut ilmu perlu ada yang dinamakan dengan kecerdasan. Dzakaun wa hirsun. Hirsun itu apa? Semangat yang luar biasa. Tidak setengah-setengah. Semangat yang luar biasa. Hirsun. Ya, makanya kalau antum membaca ada satu buku itu dinamakan dengan Syiar Alamin Nubala. Itu cerita berkenaan dengan ulama-ulama terdahulu. Cerita berkenaan dengan ulama-ulama terdahulu, dan kita akan dapatkan, Masya Allah, begitu hebatnya usaha mereka di dalam menuntut ilmu. Ada satu ulama yang pernah saya baca itu di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Dia itu Pak, senantiasa membawa bukunya, senantiasa mengulang hafalannya, senantiasa mudzakarah, ya. Sampai terkadang dia lupa untuk makan. Gara-gara apa? Baca buku. Ya, kalau kita lupa baca buku gara-gara makan. Kalau mereka lupa makan dikarenakan baca buku. Jadi pernah ada seorang ulama itu yang tinggal di Mesir. Ketika dia lalu di salah satu pasar di Mesir waktu itu, dia tiba-tiba terlihat roti yang panjang. Biasanya kan orang Arab itu, kalau seandainya dia membuat roti itu yang panjang. Kalau di sini katakan roti Perancis ya. Ya. Tapi itu roti Perancis. Kalau didiamkan satu hari, apa yang terjadi? Keras. Jadi dia beli, karena ketika dia lalu di pasar tersebut, dia lihat dan dia memang mempunyai keinginan untuk makan roti itu. Dia beli roti tersebut, dia bawa pulang, kembali dia membaca. Dia lupa rotinya. Bayangkan, gara-gara membaca, dia lupa rotinya. Sehingga akhirnya keesokan harinya baru dia sadar, oh iya, semalam saya beli roti. Karena apa? Begitu asyiknya dia membaca, begitu asyiknya dia menelaah buku. Sehingga esok harinya dia dapati roti tersebut sudah menjadi keras. Apa yang dia lakukan? Dia bawa roti itu ke pinggir sungai Nil, kemudian dia masukkan sambil baca buku. Dia masukkan ke dalam air di sungai Nil. Ketika dia rasa sudah agak lembek, dia makan. Itulah ulama-ulama terdahulu. Begitu mereka mempunyai yang namanya hirs. Hirs itu semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau seandainya kita membaca bagaimana sejarah ulama terdahulu yang mencari satu hadis melalui perjalanan yang berhari-hari, menempuh padang pasir yang begitu jauh dan luas hanya untuk memastikan satu hadis.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Ya. Itu tadi rakus ya. Yang ketiga ini ijtihadun, kesungguhan. Wa dirhamun. Menuntut ilmu juga memerlukan apa? Dirham. Dirham itu apa? Uang. Ya. Memerlukan juga yang namanya uang. Karena kenapa? Orang beli buku. Ya. Untuk datang dari Jurong ke tempat ini juga memerlukan yang namanya transport. Nah, ini juga perlu dirhamun. Watuluz zaman. Ada kata-kata watuluz zaman. Apa artinya watuluz zaman? Waktu yang panjang. Waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Wa suhbatu ustadzin, berteman dengan ustadz. Ya, berteman dengan ustadz. Kalau berteman dengan ustadz, paling tidak kan ustadz itu akan memberikan kepada dia beberapa nasihat-nasihatnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i berkenaan dengan syarat menuntut ilmu. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di situ dikatakan barang siapa, ya, di situ yang terakhir ya, mambatta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Artinya barang siapa yang lambat amalnya maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Maksudnya bagaimana? Para ulama ketika menjelaskan potongan hadis itu, beliau mengatakan annan nasab la yanfa'u sahibahu idza akharahu an salihil amal. Nasab seseorang tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah mampu untuk menolongnya kalau seandainya dia akhirkan amal saleh. Dia tidak melakukan yang namanya amal saleh. Ya. Kita tahu yang dinamakan dengan nasab ini mempunyai keistimewaan memang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus dari nasab yang tertinggi. Pernah tidak ada orang yang mengatakan, Muhammad ini orang mana ini? Tidak ada kan? Kenapa tidak ada orang yang mengatakan demikian? Karena memang nasab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi, semua orang tahu dia. Ya, tetapi nasab itu tidak akan pernah mempunyai manfaat apa-apa, walaupun dia tinggi, kalau seandainya tidak ada amal saleh yang dia lakukan. Itulah makna potongan akhir daripada hadis tersebut. Ya, dan ayyuhal ikhwah, nasab itu tidak memberikan jaminan bahwa orang tersebut pasti masuk surga. Kira-kira ada jaminan bahwasanya anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga? Ada? Tidak ada. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Makanya kalau antum lihat yang dinamakan dengan pakciknya Nabi. Pakciknya Nabi itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada pakciknya Nabi yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Hamzah dengan Al-Abbas. Ada pakciknya Nabi tidak masuk Islam tapi tetap menolong Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Tidak masuk Islam, tapi dia menolong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pakciknya Nabi tidak menolong Nabi dan tidak masuk Islam. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab bahkan di dalam Al-Quran itu diberikan ancaman oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini menunjukkan bahwa nasab tidak akan pernah berguna. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-37. Ya. Ke-37 ini adalah hadis berkenaan dengan pahala kebaikan dan dosa kejahatan. Taib ayyuhal ikhwah, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Sekali lagi saya bertanya, kalau seandainya ada di dalam sebuah hadis kata-kata fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, itu artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi, annahu qala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat
ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, ya, dari Rabbnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya ataupun menjelaskan secara detail. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menuliskan di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 7. Ini bukan 70.000 ya. Sebentar, 700 di'fin. 700, ya, 700 lipat hingga penlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, keburukan, ya, fa'in hamma bisayyi'atin, mohon maaf ini ada kesalahan ini. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib ayyuhal ikhwah, perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Perlu untuk saya perjelas bahwa Abdullah ibnu Abbas itu bukan keponakan Nabi. Banyak orang yang salah di sini karena kecilnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu, ya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan hasil didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam umur yang sangat muda beliau itu menjadi penasehat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayatnya itu dia baru berumur 18 tahun dia sudah menjadi penasehat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beberapa ulama atau beberapa sahabat apabila berkenaan dengan masalah tafsir, maka dia akan kembali kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Taib ayyuhal ikhwah, ini adalah hadis berkenaan dengan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa saya katakan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Karena di dalam hadis ini, ya, seseorang belum berbuat saja sudah dapat pahala. Belum berbuat, baru berniat. Di dalam hadis ini kan dikatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Ya. Barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka Allah akan menuliskan itu sebagai pahala yang sempurna. Itu kan luar biasa itu. Sesuatu yang belum kita lakukan tetapi sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuknya itu? Yang dimaksud dengan hamma di sini bukan hanya sekedar nanti malam saya mau tahajud, hanya sekedar perkataan di sini. Tidak, tetapi memang ada niat yang kuat.
Bukti adanya niat yang kuat itu bagaimana? Mungkin saja dia bunyikan punya alam clock gitu kan, dia buat itu kan dia sudah mempunyai keinginan yang kuat itu. Saya ingin sholat tahajud, ya, dia sudah mempunyai niat, dia sudah mempunyai usahanya apa? Dia adjust itu, dia punya handphone misalnya, qadarullah, ternyata dia lupa charge, sehingga apa? Sehingga handphonenya tidak jadi bunyi. Lewat sholat tahajud, tiba-tiba sudah jam 6. Pukul 6 kan sudah lalu kan? Ya, sekarang azan kalau nggak salah 5.28 ya, atau 27, 5.27 misalnya, 5.28 terlalu. Tetapi dia sudah mempunyai keinginan yang kuat, ya, sudah mempunyai niat yang kuat, keinginan yang kuat, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya usaha untuk adjust dia punya alarm clock. Tetapi qadar Allah misalnya terlepas. Maka di dalam hadis ini dikatakan bahwa dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Mungkin pertanyaannya, bagaimana dia bisa mendapatkan yang namanya pahala padahal dia belum melakukan? Ya, dia kan belum melakukan. Bagaimana dia bisa mendapatkan pahala padahal dia belum melakukan? Kita katakan dia mendapatkan pahala dikarenakan niatnya. Dikarenakan niatnya dan dikarenakan keinginannya yang kuat yang disertai dengan niat yang tulus, murni, maka itu akan ditulis yang namanya pahala. Tapi kalau seandainya hanya sekedar nanti malam insya Allah saya tahajud, hanya insya Allah begitu aja, ya tidak. Ya. Maka di sini ayo ikhwah wal akhwat, yang pertama sekali ketika seseorang itu berniat, mempunyai keinginan, maka dia perlu untuk mencari sebab-sebab yang akan mengantarkan dia ke hal tersebut. Dia perlu mencari sebab-sebabnya. Makanya saya katakan tadi, salah satu sebabnya adalah apa? Yaitu tadi alarm clock, dia adjust misalnya, ya. Itu salah satu usahanya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, boleh saja misalnya seseorang itu mempunyai keinginan untuk melakukan satu kebaikan, tetapi dia tiba-tiba mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada itu, ya, mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada itu, ya. Maka dia tinggalkan satu kebaikan untuk melakukan kebaikan yang lebih baik. Maka itu juga yang pertama yang dia tinggalkan itu tetap dia mendapatkan pahala. Yang kedua juga insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan hal ini. Maka ayo ikhwah, ya, selama niat itu ada di dalam diri kita, jangan diakhirkan. Kemudian yang kedua, usahakan agar kita melakukan apa yang telah kita niatkan dengan mengusahakan segala macam asbab untuk menuju ke sana. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, ya. Syukran jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.